dalam memberantas anti korupsi di masyarakat? Baik, peran pendidikan tinggi ya di dalam membahas anti korupsi. Sekarang ketika kita membahas tentang korupsi, siapa sih sebetulnya pelaku korupsi itu? Pelaku korupsi itu biasanya pejabat gitu ya. Nggak mungkin korupsi itu pelakunya adalah ibu rumah tangga, petani, kan enggak ya. Kalau korupsi itu pelakunya adalah para pejabat, dan biasanya pejabat itu ya orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan yang relatif lebih tinggi, misalnya gitu ya. Nah, kalau kemudian Anda tanya tentang apa peran pendidikan tinggi, ya berarti pendidikan tinggi harus betul-betul memberikan edukasi kepada para mahasiswanya untuk menanamkan tentang nilai-nilai kejujuran pada mahasiswanya. Nah, itu bisa dilakukan melalui misalnya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ataupun juga masuk di dalam konteks pembelajaran kepada mahasiswa gitu ya. Atau juga kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya mengajak mahasiswanya untuk lebih mengedepankan nilai-nilai kejujuran. Contoh misalnya begini. Misalnya kalian di kelas ini misalnya tiap hari ada temen yang membawa kue atau makanan kecil yang jual kepada teman-teman. Tetapi tidak ada orang yang betul-betul menunggu, tetapi ditaruh aja di pojok dengan sistem kejujuran. Siapa yang mengambil kan berarti harus membeli kan gitu ya. Tapi kalau yang tidak ngambil, nggak membeli, nggak naruh uang di situ, nggak apa-apa. Nah, kemudian di akhir kuliah misalnya Anda menghitung berapa banyak orang yang kue yang terbeli dan harusnya uangnya berapa misalnya gitu ya. Nah, ternyata waktu dihitung kok antara uang yang masuk dengan kue yang terjual kok kurang. Nah, berarti di situ kan ada nilai ketidakjujuran atau ada realitas ketidakjujuran yang dilakukan oleh mahasiswa. Ini contoh aja ketika bagaimana sebetulnya pendidikan tinggi itu memberikan edukasi kepada mahasiswanya, misalnya seperti itu. Bagaimana teknologi dapat digunakan di dunia akademik untuk mencegah korupsi? Oh gitu, teknologi ya. Memang betul gitu ya. Katanya teman-temanmu itu, jadi katanya anak-anak Gen Z gitu ya, bahwa segala sesuatu masalah-masalah sekarang ini yang terjadi itu ketika diviralkan, katanya seperti itu akan segera bisa terselesaikan, termasuk mungkin korupsi gitu ya. Ketika pelaku korupsi itu ditunjukkan di semua media sosial gitu ya, pelaku korupsi akhirnya kan malu, keluarganya juga malu. Nah, begitu juga orang yang mungkin akan berkorupsi berikutnya, belum dia sudah berpikir, wah nanti kalau aku ditayangkan di media gitu ya, wah semuanya bisa lihat wajahku, kan tambah malu semua, mungkin begitu. Itu ketika misalnya itu tadi media sosial, terutama media sosial itu atau teknologi tadi itu dimanfaatkan untuk mencegah korupsi ke depan, misalnya seperti itu. Ya sekali lagi, kalau memang mau menggunakan teknologi untuk memviralkan gitu ya hal-hal yang sifatnya tidak baik bagi masyarakat, baik-baik aja, boleh-boleh aja itu. Tapi kan tetap secara hukum harus diproses kan gitu ya. Jadi ketika pelaku-pelaku korupsi itu secara hukum diproses dan diberi istilahnya itu ya, diberi efek jerah gitu ya. Efek jerah itu sekali lagi itu akan mungkin mengurangi motivasi korupsi pada orang lain ya. Kan ketika efek jerahnya itu betul-betul dilakukan, diberikan, orang lain yang akan korupsi kan mikir-mikir ya. Nah, nanti ya apa ya keluargaku, ya apa ya ini, dan lain sebagainya. Itu tadi ujung dari perilaku-perilaku yang tidak jujur itu adalah bisa ke arah korupsi. Tapi tidak satu-satunya korupsi sebetulnya. Ada banyak hal yang mungkin timbul gitu ya, masalah-masalah yang timbul yang ketika kebiasaan-kebiasaan tidak jujur tadi terjadi. Misalnya cenderung bohong, cenderung untuk tidak menjadi diri sendiri.
menggunakan topeng orang lain, itu kan sebetulnya juga aplikasi dari ketidakjujuran diri. Ngomong bisa tapi sebetulnya tidak bisa, ngomong iya tapi sebetulnya tidak. Itu kan sebetulnya adalah implementasi dari tidak kejujuran diri itu tadi. Berani bohong, berani untuk menyembunyikan yang benar itu tadi ya, berani untuk tipu-tipu, itu dalam aspek perilaku. Tapi di dalam konteks keuangan mungkin arahnya ke korupsi. Korupsi itu mengambil bukan milik pribadi, mengambil sesuatu yang milik institusi. Itu namanya korupsi, dan itu disebabkan karena itu tadi kita tidak terbiasa jujur dengan diri kita sendiri. Itu akhirnya ke sana. Makanya dalam konteks benar pendidikan tinggi sebetulnya menanamkan nilai-nilai kejujuran tadi, artinya mencegah perilaku korupsi tadi, itu bisa dimulai dari segala praktek perkuliahan sehari-hari tadi. Membiasakan untuk presensi tepat waktu, membiasakan untuk mengumpulkan tugas tepat waktu dengan pikiran kita sendiri, membiasakan untuk ujian berdasarkan pada kemampuan sendiri, ya, diskusi dengan membiasakan untuk menyampaikan pendapat sendiri, bukan melalui internet itu tadi. Itu adalah latihan-latihan kejujuran agar kita nanti ketika lulus, atau Anda ketika lulus dari bangku kuliah itu tadi, itu memiliki sikap diri yang benar-benar sesuai dengan kemampuan diri, bukan menutupi diri seolah-olah bisa tetapi tidak bisa, misalnya seperti itu gitu. Bersama kita wujudkan Indonesia yang bersih, adil, dan sejahtera. Ingat, perubahan dimulai dari diri kita. Mari membangun masa depan tanpa korupsi.